Gerah kali ya saudara. Ya, kemarin kami semalam ya di Galang, GBI Anugerah Galang, ya pertemuan PSBTK saudaraku. Itu gedungnya tinggi saudara. Asbesnya tinggi, kipasnya banyak. Ya, ada 10 kipas, 5 kiri, 5 kanan, depan lagi ada saudaraku. Tapi panasnya luar biasa. Ya, saya pikir hanya saya yang pernah kepanasan. Tapi setelah selesai firman Tuhan, semua kami berkata, kok panas sekali ya. Sampai di rumah saudaraku di Medan, baru dapatlah saya WA ya tentang itu terjadi gelombang panas ya. Nah, disarankan jangan ya banyak minum air es ya, air hangat aja saudara. Nah, puji Tuhan saudaraku, kita percaya ya tetapnya Tuhan akan melindungi kita. Amin. Tapi kita juga perlu berhikmat saudaraku. Oke, masih ingat firman Tuhan hari Minggu? Supaya kita tidak dimurkai Tuhan. Ada berapa poin? 7 ya. Yang pertama coba ke wanita. Mengucap syukur senantiasa, tidak Nah, ini nanti yang kita akan lanjutkan lagi, memperdalam tentang mengucap syukur. Yang kedua, coba laki-laki apa? Yang kedua, laki-laki iman ya pekerjaan imanmu, iman yang dikerjakan. Ketiga, perempuan, usaha kasih. Yang keempat, laki-laki, ketekunan dalam pengharapan. Yang kelima, perempuan, kita dipilih, bicara dikuduskan ya, terpanggil, dipilih, setia. Yang keenam, laki-laki, lebih ya apa? Iya, memberitakan ya, kita harus ikut dalam amanat agung. Baru yang terakhir, kita menantikan Tuhan sehingga kita luput dari murka Allah yang akan datang. Amin. Saya percaya semua kita ya saudaraku rindu kita diluputkan dari murka Allah yang akan datang. Ya saudaraku, intinya Roma 11:2, perhatikanlah kemurahan Tuhan dan kekerasannya. Ternyata ada kemurahan, ada kekerasannya. Kenapa dia bisa keras saudaraku? Ya, karena itu bicara dari kekudusannya. Ya, sebab dari kekudusannya lah keadilannya saudaraku, dia harus menghukum dosa. Makanya saudaraku, kemurahan itu selalu bicara untuk menuntut kita kepada pertobatan. Amin. Ya, Roma 2:4 berkata, maukah kamu menganggap sepi kemurahan Allah, kebesaran hatinya, kelapangan hatinya? Ya, semua itu Tuhan kerjakan supaya kita dituntun kepada pertobatan. Jadi saudaraku, kekerasannya kepada mereka yang telah jatuh tidak mau bertobat, maka mereka pun akan dipotong. Haleluya. Puji Tuhan. Yuk saudaraku, kita suka renungkan firman Tuhan ya. Oke, sekarang kita akan lihat saudaraku ya, yang pertama yaitu tidak bersungut-sungut atau mengucap syukur. Mengucap syukur. Kita baca saudaraku firman Tuhan, bagaimana kita harus mengucap syukur ya. Dan siapa saja yang kira-kira bisa mengucap syukur. Kita lihat dulu saudaraku Yesaya 38. Yesaya 38 ayat 17 sampai 20. Inilah saudaraku ya, manusia atau orang-orang atau gereja ya yang bisa mengucap syukur. Coba ayat 17 baca Bang. Sesungguhnya penderitaan yang pahit menjadi keselamatan bagiku. Engkau yang mencegah jiwaku dari lubang kebinasaan, sebab engkau telah melemparkan segala dosaku jauh dari hadapanmu. Nah saudara, ini ada hubungan dengan saudaraku ya, lubang kebinasaan ya saudaraku, dan dosa kita dijauhkan dari hadapan kita. Dosa kita diselesaikan sama Tuhan. Saudara, ternyata 18-nya baru kita lihat. 18 baca Bang. Sebab dunia orang mati tidak dapat mengucap syukur kepadamu. Nah saudara, yang membuat Adam dan Hawa mati apanya? Rohnya, karena mereka melanggar firman Tuhan. Ya kan saudara? Lalu mereka mulai tidak bisa lagi, jangankan menyembah Tuhan, untuk bersekutu aja pun saudaraku, jumpa dengan Tuhan saja pun mereka gak berani lagi, mereka malu, mereka sembunyi.
Nah, jadi saudara, kita harus bebas dari dunia orang mati. Maksudnya roh kita jangan mati, saudara. Harus hidup. Dan maut tidak dapat memuji-muji engkau. Iya, terus Orang-orang yang turun ke liang kubur tidak menanti-nanti akan kesetiaanmu. 19. Tetapi hanyalah orang yang hidup. Nah, sebaliknya, kalau orang mati tidak akan mungkin ucap syukur. Sebaliknya, orang yang hidup hanyalah orang yang hidup. Maksudnya hidup di sini rohnya hidup. Rohnya hidup artinya saudaraku bisa menikmati persekutuan dengan Tuhan. Karena dosanya telah diselesaikan. Tak akan bisa kita menikmati saudaraku persekutuan dengan Tuhan yang menyembah Tuhan hadiratnya kalau dosa kita belum kita selesaikan. Terus baca lagi bang. Dialah yang mengucap syukur kepadamu. Dialah itu orang yang hidup rohnya. Terus seperti aku pada hari ini, seorang bapa memberitahukan kesetiaanmu kepada anak-anak. Nah, ayat 19 ini kita bacalah saudaraku bersama-sama. Nanti ganti seperti aku buat nama saudara, akunya buat nama saudara. Amin. 1, 2, 3 ya. Tetapi hanyalah orang yang hidup, dialah yang mengucap syukur kepadamu, seperti Gordon pada hari ini. Seorang bapa memberitahukan kesetiaanmu kepada anak-anaknya. Jadi saudara, roh kita ada hidup, kita bisa mengucap syukur. Ayat 20 baca lagi bang. Tuhan telah datang menyelamatkan aku. Kami hendak main kecapi seumur hidup kami di rumah Tuhan. Nah, jadi saudaraku, setelah kita mengalami hidupnya roh kita, saudara, kita bisa mengucap syukur, kita bisa main kecapi, kita bisa menikmatilah saudaraku, menikmati saudaraku bagaimana pujian penyembahan juga demikian saudara. Tadi saya dengar khotbah seorang hamba Tuhan mengatakan bagaimana saudaraku Lucifer, yang memang dalam bahasa Inggris, bahasa Indonesia Alkitab tidak ada nama Lucifer, yang ada bahasa Inggris katanya saudara. Dia berkata bahwa Lucifer ini memang tangguh kali, luar biasa. Dia punya spirit penyembahan. Bahkan dikatakan dalam dirinya itu sudah dibangun senar-senar musik, instrumen instrumen musik dalam dirinya. Bayangin saudara, dalam diri Lucifer itu sudah ada senar-senar musik. Jadi saudaraku memang hidupnya penyembahan lah. Tapi sayang saudaraku, dia merasa tidak puas dan akhirnya saudaraku dia menyombongkan diri. Itu tanda juga ciri-ciri orang tidak mengucap syukur dengan apa yang ada pada desa itu. Makanya kita bersyukur saudaraku supaya kita luput dari dosa. Ternyata saudaraku, kalau kita mau mengucap syukur, saudara, kita bisa dimampukan tidak berbuat dosa. Artinya mengucap syukur, kita syukuri apa yang sudah ada pada saat ini. Supaya kita jangan bersungut-sungut alias berdosa. Ingat saudaraku, 1 Korintus 10 ayat 10, bagaimana Tuhan murka karena bangsa Israel bersungut-sungut. Kita baca Kejadian saudara. Ternyata dengan mengucap syukur, ini paling penting saudara, kita bisa dimampukan Tuhan untuk tidak berbuat dosa. Dan arti bertobat, tidak jadi berdosa, tidak jadi melakukan dosa, itu pertobatan yang benar saudara. Karena kita daging ini selalu condong untuk melakukan kesalahan. Tapi karena kita beragu, kuat roh kita, kuat hati kita beragu, akhirnya kita tidak jadi berbuat dosa. Itulah arti pertobatan yang sesungguhnya. Yuk kita baca Kejadian pasal 3 ayat 1 sampai 7. Kita baca bergantian ya. Yang wanita dulu, ayat 1. Adapun laki-laki. Lalu saat perempuan itu pada ular itu, 2 perempuan dalam kamar ini boleh kalian makan, tetapi perempuan. Tapi tentang pohon yang ada di tengah-tengah berfirman, jangan kamu makan atau buah itu, nanti kamu mati. Nah, itulah dia. Bagaimana si ular mencoba si perempuan. Waktu itu Adam ada nggak suaminya? Nggak ada di situ sendirian dia. Makanya para istri jangan juga bepergian sendirian harus ikut suami. Kalau suami nggak dibilang gitu saudara. Oke. Kemudian berikutnya, tetapi terus naik lagi
lagi. Perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap bagi lihatnya. Lalu pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Ya. Lalu dia ambil dan keluarga dan dimakannya. Terus Diberikan juga pada suaminya yang bersama-sama dengan dia, dan suaminya pun memakannya. Maka tergeraklah mata mereka berdua dan mereka tahu bahwa mereka telanjang. Lalu mereka menghadap pohon ara dan bersahabat. Nah, selanjutnya Tuhan bertanya pada mereka, siapa yang memberitahukan pada kalian kamu bahwa kamu telanjang? Nah, coba lihat ayat 4. Setelah tadi komunikasi mereka, ya saudaraku, komunikasi beberapa ayat 1-3, kemudian ayat 4-nya ada 2 kali perkataan tetapi. Coba sekali lagi Bang baca Tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, sekali-kali kamu tidak akan mati. Terus tetapi lagi. Tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Nah, sebenarnya saudaraku, inilah saudara yang penyebab ya kenapa akhirnya Adam dan Hawa atau perempuan itu berdosa, saudara, karena dia merasa tidak puas. Kalau dalam terjemahan bahasa Ibrani ini ada artinya saudaraku modern perfect, ya, modern perfect. Jadi sebenarnya yang sudah dialami oleh Adam dan Hawa di Taman Eden, saudaraku, itu sudah lebih daripada sempurna. Katakan lebih dari sempurna. Apalagi yang kurang? Coba. Adam dan Hawa, nggak ada kan? Amin. Memang waktu itu mereka belum punya anak Kain Habel, ya. Tapi saudaraku yang jelas, saudaraku, ya, mereka itu sebenarnya sudah begitu sempurna, mulia kali mereka. Maka terjemah bahasa Ibrani dikatakan modern perfect, karena memang Alkitabnya lama itu ditulis bahasanya Ibrani, perjanjian baru bahasa Yunani. Jadi saudaraku, ternyata memang saudara, keadaan Adam dan Hawa pada waktu Taman Eden itu lebih daripada sempurna. Kita saudaraku jauh dari. Bayangkan saudara, yang sudah lebih dari sempurna pun, modern perfect pun masih bisa tidak merasa bersyukur. Kenapa saya katakan mereka tidak bersyukur walaupun mereka sudah lebih sempurna? Buktinya akhirnya mereka terpengaruh. Karena saudaraku, bujur raih setan, iming-iming setan. Tetapi ular berkata pada perempuan itu, sekali-kali kamu tidak akan mati. Saudara, ya, takkan mati memang. Kalau nggak ada kian dosa itu dilanggarkan firman Tuhan, takkan mati Adam dan Hawa. Kita pun nggak perlu beribadah. Nggak tahu kita bisa ada di dunia ini, tapi nggak tahu lah. Pokoknya saudara, kalau nggak berdosa kian mereka, takkan ada kematian. Amin. Karena dosa lah penyebab kematian. Kemudian apa lagi katanya? Tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu makannya, matamu akan terbuka. Jadi saudara, mereka merasa kondisi mereka saat itu ya kurang lah. Maunya seperti yang kata setan. Mata terbuka, kamu akan seperti Allah, tahu yang benar, yang baik dan yang jahat. Akhirnya mereka terpengaruh ya, dan dia makanlah buah tengah taman itu. Ini intinya, mereka tidak mensyukuri keadaan mereka pada saat itu. Paham saudara? Haleluya. Dan ternyata kalau kita kurang mengucap syukur, akan gampang dosa-dosa masuk dalam kita. Tapi dengan mengucap syukur, saudaraku, kita dibentengi betul-betul ya, dengan segala kekuatan Tuhan, sehingga dosa tidak bisa menguasai kita. Dengan mengucap syukur. Kita baca saudara, ya, berapa ayat yang mendukung ini. Yang pertama kita baca dulu saudara, ya, sebentar saya cari ya saudara. Kisah 28. Kisah 28 ayat 15. Coba. Saudara-saudara yang di sana telah mendengar tentang hal ikhwal kami, dan mereka datang menjumpai kami sampai ke forum Apius dan Tres Taberne. Ketika Paulus melihat mereka, ia mengucap syukur kepada Allah. Siapa mengucap syukur? Paulus mengucap syukur. Apa yang terjadi? Lalu
kuatlah hatinya. Saudara, pengucapan syukur, banyak bersyukur akan menguatkan hati kita, menguatkan roh kita. Katakan amin, saudara. Kalau roh kita kuat, maka saudaraku daging pun akan kalah. Sebab kehendak daging dan roh bertempur. Ingat Roma 8:13, apa katanya? Jikalau kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tapi oleh karena roh berbesar, kamu matikan perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Jadi saudara, untuk bisa kuat roh kita, hati kita, stamina roh kita untuk mengalahkan daging ini, saudara perlu mengucap syukur. Baca Bang, Roma 8:13. Di salah satu saudaraku yang paling penting kita mengucap syukur, kita bisa dimampukan Tuhan untuk tidak jatuh dalam dosa. Baca Bang, Roma 8:13. Sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Iya. Tapi jika oleh roh kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Amin. Jadi bagaimana bisa saudaraku daging ini kalah dari roh? Rohnya harus lebih kuat. Biasanya yang lebih kuat pasti akan menang, yang lemah pasti akan kalah. Kalau roh kita kuat, daging pasti lemah dan dikalahkan, roh kita menang. Tapi kalau sebaliknya, daging roh kita lemah, hati kita lemah, daging kuat, maka roh kita dikalahkan. Akhirnya kita hidup dalam kedagingan. Oke, puji Tuhan. Satu lagi saudara, ya, Ibrani 12:8. Ya, dengan mengucap syukur, maka kita semakin dikuatkan Tuhan, saudara. Baca Bang. 12:8. Ibrani 12. Jadi karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya, dengan hormat dan takut. Iya, jadi karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan. Kalau bicara tak tergoncangkan, saudaraku, berarti ini ya kuat dia. Amin. Fondasi bangunan yang kokoh takkan tergoncangkan. Tapi kalau lemahnya fondasinya, saudaraku, nggak kuat, akan gampang roboh. Amin. Buktinya kalau didirikan satu rumah di atas dasar pasir, datang angin ribut, badai, akan roboh. Tapi kalau didirikan ya fondasinya di atas batu karang, maka walaupun datang hal yang sama, angin topan, badai segala macam, tidak akan roboh. Makin kuat dia, saudara. Katakan amin. Jadi bagaimana supaya kita ya mengalami, saudaraku, kekuatan dari Tuhan? Ya saudaraku, fondasi kita kokoh, saudaraku, kita nggak gampang digoncangkan. Saudara harus mengucap syukur. Amin. Tadi saya suruh tadi supaya dia apa lagunya? Mengucap syukur kepadamu sebab kau baik. Bisa, tapi kan ya enak dari rohani sekarang, saudara, ya. Kalau bisa masalah ya, hari Minggu aja. Siapkannya? Siapkan. Oke. Kemudian saudara, yang berikutnya kita lihat alasan kedua kenapa kita mengucap syukur. Yang pertama tadi apa, saudara? Supaya kuat roh kita dimampukan tidak jatuh dalam dosa. Sekarang alasan kedua. Ambil catatan saudara, catat. Ya, kita di PA. Ya, saya juga catat di handphone semua, saudaraku. Alasan yang kedua kita baca, saudara. Alasan kedua, coba kita lihat. Mungkin saya nggak tulis dari sini. Oke, Matius 15 ayat 36. Alasan kedua, Matius 15:36. Sesudah itu yang mengambil ketujuh roti dan ikan-ikan itu, mengucap syukur, memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada murid-muridnya. Lalu murid-muridnya memberikannya pula kepada orang banyak. Nah, saudara tahu dengan, saudaraku, ya, peristiwa ini akhirnya 5.000 orang bisa makan dan bahkan berlebih. Saudara, dengan kita mengucap syukur itu bisa menurunkan mujizat Tuhan. Selalu dengan mengucap syukur. Sebenarnya bagi Tuhan sendiri, saudaraku, karena dialah
ya firman hidup itu yang sanggup menciptakan yang tidak ada menjadi ada, Roma 4:17, yang menciptakan yang tidak ada menjadi ada, creatio ex nihilo. Dia pribadilah firman itu. Katakan amin. Jadi saudaraku, karena dialah firman itu, berarti dialah yang bisa menciptakan yang tidak ada menjadi ada. Itu pun dia harus mengucap syukur dulu. Paham saudara? Dia harus mengucap syukur dulu, baru terjadi muji. Walaupun dia firman yang mencipta yang mencipta tidak ada jadi ada, tapi dia harus mengucap syukur dulu, baru terjadi mujizat. Ini mengajar kita kalau untuk dia pribadi, tanpa itu pun berlaku, udah bisanya, karena dia firman itu yang bisa mencipta tidak ada jadi ada. Ini mengajar kita supaya kalau kita rindukan mujizat Tuhan, kita harus mengucap syukur. Katakan amin saudara. Kita baca sekali lagi ya. Sesudah itu ia mengambil ketujuh roti dan ikan-ikan itu, mengucap syukur, memecah-mecahkannya dan berikannya pada murid-muridnya. Lalu murid-muridnya berikannya pula kepada orang banyak. Kalau kita rindukan mujizat Tuhan terjadi saudaraku, limpahlah dengan ucapan syukur. Yang berikutnya saudaraku, dan konteksnya juga saudaraku ayat ini, ya dapat memberkati orang banyak. Dengan kita mengucap syukur, tanpa kita sadari, hidup kita jadi berkat bagi orang. Coba dengan mengucap syukur, wajah kita pun ceria. Senyum kita pun senyum Pepsodent, walaupun odolnya diliden. Nah, orang melihat kita saudaraku tersenyum, ceria saudaraku, mereka pun merasa diberkati. Amin. Ketimbang kita becut, ya, marung-bungut saudaraku, mutung saudara. Orang yang udah sakit parah pun melihat wajah kita makin parah dia saudara. Kenapa saudara? Karena tidak jadi berkat. Dengan mengucap syukur, selain saudaraku bisa turun mujizat Tuhan, kita pun tanpa kita sadari hidup kita memberkati orang banyak. Senyum kita, orang pun saudaraku diberkati. Tadinya dia udah mulai galau saudaraku, kena banyak masalah. Dia lihat kita di angkot senyum, dia pun senang kali saudara. Ingat saudara, ada kesaksian seorang laki-laki setengah bayan yang sepatunya lagi disemir, seorang anak kecil remaja disemir saudaraku. Lalu saudaraku si anak kecil mandang kepada laki-laki setengah bayan ini yang sepatunya dia semir. Lalu dia berkata begini, "Mister, I know you are really Christian." Aku tahu mister, Tuhan adalah seorang Kristen. Datanglah saudaraku, ya laki-laki setengah bayan berkata, "Dari mana kau tahu?" "How do you know, kids?" "Dari mana kau tahu nak?" "Your smile." Apa itu? Senyummu itu mister. Your smile. Haleluya saudara. Coba lihat senyumnya ke kanan. Gimana senyumnya? Kristen nggak dia? Ada. Ternyata ada senyum Kristen, ada senyum non-Kristen saudara. From your smile, mister, I know really you are Christian. How do you know, kids? From your smile. Mari belajar senyum saudara. Haleluya. Haleluya saudaraku. Belajar senyum. Ya. Jangan becek mutung-mutung saudaraku. Susah hati saudara. Ya. Kesehatan kita makin bertambah kalau kita banyak senyum saudara. Yang ketiga. Oh, satu lagi ya, untuk menurunkan kuasa Tuhan saudara. Oke, Yohanes 11:41. Kita rindu mujizat Tuhan, kuasa Tuhan, bersyukurlah kepada Tuhan. Baca Pak, Yohanes 11:41. Maka mereka mengangkat batu itu. Lalu Yesus menengadah ke atas dan berkata, "Bapa, aku mengucap syukur kepadamu karena Engkau telah mengenalkan aku." Ini peristiwa ketika Yesus mau hendak apa? Retreat? Enggak. Hendak mana? Monaco? Enggak. Hendak Yohanes 11 hendak membangkitkan Lazarus. Berapa kali di YouTube ada itu saudara. Haleluya lah ya, puji Tuhan. Mungkin kena panasnya gerah di luar, jadi agak kurang kosong saudara ya. Walaupun udah bagus AC kita saudaraku, tapi ternyata masih panas juga, gak apa-apa lah, kumaklumi saudaraku ya. Nah, ketika mereka mengangkat batu itu, Yesus menengadah ke atas dan berkata, "Bapa, aku mengucap syukur kepadamu karena Engkau sudah mendengarkan aku."
Sekali lagi saudaraku, Dia Allah, Dia firman yang maha kuasa, yang sanggup berbuat apa saja. Amin. Tanpa mengucap syukur pun, tanpa ada prosesi atau selebrasi begini pun dia mengucap syukur, menengadah ke atas saudaraku. Bisanya dia bangkitkan Lazarus. Tapi untuk mengajar kita, untuk terjadi mujizat saudaraku, kita perlu dulu mengucap syukur. Paham saudara? Haleluya. Sekarang alasan ketiga, catat. Nanti Selasa depan tanya lagi saudaraku, ya. Alasan ketiga mengapa kita mengucap syukur pada Tuhan. Lukas 2:38. Lukas 2:38. Baca Bang. Dan pada ketika itu juga datanglah ia ke situ dan mengucap syukur kepada Allah dan berbicara tentang anak itu kepada semua orang yang menantikan kelepasan untuk Yerusalem. Iya, saudara, selain kita memuji Tuhan untuk orang lain juga, untuk kita juga saudaraku, maka yang berikutnya saudara, dengan mengucap syukur kita pun bisa dimerdekakan. Kita bisa mengalami kebebasan, kemerdekaan, kelepasan. Kita sebenarnya saudaraku, oke lah, nggak salah lah orang datang untuk doa pelepasan pada kita. Silakan saudaraku. Orang mendoakan kita supaya kita mengalami delivery ministry, pelayanan kelepasan, nggak salah. Tapi sebenarnya kita sendiri pun bisa melepaskan diri kita dengan banyak mengucap syukur. Dengan mengucap syukur saudaraku, apapun ikatan kita, tanpa orang lain pun sebenarnya kita bisa bebas. Katakan, aku bisa bebas. Apapun ikatan kita, sakit hati kah, kecewa kah, kemarahan kah, atau mungkin kebiasaan jelek yang lain saudara, bisa bebas. Tapi caranya apa? Mengucap syukur. Dengan banyak bersyukur saudaraku, ikatan-ikatan pun akan terlepas. Contoh, Saulus dan Silas ketika di penjara Filipi, besok mereka akan dieksekusi mati. Tapi tengah malam saudaraku, semua para tawanan narapidana lain di penjara mendengarkan suara mereka. Ngapain? Berkeluh kesahkah mereka? Galaukan mereka? Tidak. Saling mempersalahkan ke antara Silas dan Paulus? Tidak. Apa mereka buat saudaraku? Mereka bersyukur, memuji menyembah Tuhan di tengah malam saudara. Semua tawanan mendengarkan pujian mereka. Alkitab berkata, lalu tiba-tiba gempa terjadi. Semua pintu penjara saudaraku terbuka, goncang saudaraku, dan ikatan mereka, kaki, tangan, rantai-rantai semua terlepas, dan mereka bisa bebas berjalan keluar masuk sel penjara. Sampai kepala sipir penjara berkata, ya mau bunuh diri, suicide saudara. Kenapa? Karena ada hukumnya. Setiap orang yang jaga pada malam itu dan ada buronan lari, tawanan lari, escape saudaraku, maka besok dia akan dihukum mati. Toh juga besok akan mati aku, bahwa sekarang aku bunuh diriku. Dia ambil pedang, dia sudah dia mau tusuk ke badannya saudaraku, tapi datang polisi. Tunggu, janggut itu, kayu masa di sini. Itu dibaca ceritanya di Kisah 16:31. Kisah 16. Dan setelah terangkum dia ada ayat yang orang suka, percaya pada Yesus Kristus, engkau akan selamat, engkau dan sesi. Kepala sipir penjara berkata, lalu apa yang kau berbuat? Apa yang kau berbuat supaya kami selamat? Percaya pada Yesus Kristus, engkau akan selamat, engkau dan sesi rumahmu. Dibaca ya, di Kisah 16 ayat 25 sampai 31. Haleluya saudara. Haleluya. Mengucap syukur akan ada kebebasan, kelepasan, kemerdekaan. Merdeka. Amin. Haleluya. Yang keempat, ya. Catat, bocah. Keempat. Valeri catat. Dia diam dia ya. Tadi ibu gembala doakan, tak Yesus. Ribut. Ya tak Yesus. Ribut, tak Yesus. Tidak boleh kamu ibadah, tak Yesus. Sekarang diam dia. Aman dia, puji Tuhan. Memanglah saudaraku, semua roh takut dalam Yesus, termasuk roh ribut. Alasan keempat, Lukas 17:15-16. Lukas 17:15-16. Yang keempat, baca bang. Seorang dari mereka ketika melihat bahwa ia telah sembuh, kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring, lalu tersungkur di depan kaki Yesus dan mengucap syukur kepadanya.
Orang itu adalah seorang Samaria. Nah, ini saudaraku, ya, alasan kita kenapa kita mengucap syukur, karena sudah mengalami pertolongan Tuhan, sudah mengalami jawaban doa. Tadi yang pertama saudaraku, ya, supaya kita ditolong Tuhan, ada mujizat, ada kelepasan. Setelah terjadi itu, kita pun harus mengucap syukur. Jangan seperti 9 orang lain yang naik kusta. 10 doakan kusta, sembuh. Betul nggak? 10, ya, pergi tunjukkan diri pada lalu mereka pergi saudaraku, dan semua sembuh. Dari 10 orang saudaraku, semua sembuh, tapi yang datang pada Yesus hanya seorang. Itu pun orang Samaria, atau berkata orang asing ini. Mana yang lain? Kok orang asing ini datang mengucap syukur? Saudara, artinya apa saudara? Ya, saya percaya saudaraku, yang kena kusta yang sembuh itu saudara, yang 9 lagi yang nggak datang ucap syukur, saya percaya saudara itu biasa pengalaman bisa kumat lagi. Tapi ini saudaraku akan permanen kesehatannya, permanen sembuhnya saudara. Setelah kita mengalami pertolongan Tuhan, jangan lupa mengucap syukur. Sebelum ditolong Tuhan pun sudah ada kuasa Tuhan turun, kebebasan, kesembuhan, kita mengucap. Sudah Tuhan tolong, mengucap. Pokoknya saudaraku tetaplah bersyukur. Amin. Amin saudaraku. Kemudian berikutnya, alasan yang kelima. Masih ada ini? Banyak kali Pak, kata si Keren. Yalah, masih 4 kok Kerennya. Tapi Bapak ini ada karunia rohnya ya. Begitu. Saya lupa di mana, tapi ada saudaraku mengucap syukur ya karena mengalami atau menerima karunia rohani, karunia Roh Kudus. Coba kata Paulus, aku bersyukur karena aku berbahasa roh melebihi kamu semua. Ada kan? Coba cari dulu ya. Wah, nggak sempat saya tulis ini. Buru-buru ya. Oke lah saudara. Hari ini kita akan lanjutkan lagi lebih lanjut ya, lebih dalam. Nah, sekarang ada juga saudaraku ucapan syukur yang salah. Cara mengucap syukur yang salah, ya ada. Ya, cara mengucap syukur yang salah seperti saudaraku orang Farisi waktu berdoa di Bait Allah dengan pemungut cukai. Apa kata orang Farisi? Aku mengucap syukur, aku bersyukur padamu karena aku tidak seperti mengucap syukur pada Tuhan tapi merendahkan orang lain. Makanya saudaraku, saya sangat bersyukur ya, waktu saya di Bekasi kemarin dulu saudaraku, ya hamba Tuhan sintuannya Pak tambah terkotbah waktu PA-nya. Sudah saya diminta ya, waktu khotbah PA karena saya mengikuti raya, Pak Pendeta PA juga ya, Bapak khotbah ya, saya bilang gak usah Bang, kalau PA biar aku dengar aja dulu. Lalu situ yang khotbah saudara, Marga Sematupang, dan dia khotbah begini saudara, dan itu rema sama saya. Jangan bilang kita pemuji penyembah Tuhan, tapi kita suka merendahkan orang lain. Karena esensi pujian penyembahan itu pengagungan kepada objek yang kita puji, kita sembah. Amin. Gak benar kita true worshiper, penyembah yang benar, ya pemuji yang benar, kalau kita suka merendahkan orang lain. Nah saudaraku, ini saudaraku di Bait Allah. Ya, orang Farisi dan berkata, aku bersyukur kepadamu, aku ucap syukur padamu Tuhan, karena aku tidak seperti orang ini. Langsung tunjuknya sama pemungut cukai. Alkitab berkata, siapakah di antara mereka yang pulang dengan sukacita, dosa diampuni? Pemungut cukai. Karena dia dari jarak jauh, sembunyi-sembunyi saudaraku, dia tundukkan kepalanya, dia pukul dadanya saudaraku, tanda penyesalan, dan dialah yang diberkati Tuhan pulang dari Bait Allah. Amin. Mengucap syukur tapi merendahkan orang lain, mengucap syukur mempersalahkan orang lain, itu cara ucap syukur yang tidak berkenan sama Tuhan. Nanti cari ayatnya saudara. Jadi pada hakikatnya, pada intinya, saudara, Tuhan rindu kita mengucap syukur. Amin. Oh ini dia 1 Korintus 14:18. Jadi 5 ya, 5 poin aja saudara, kenapa kita mengucap syukur. 1 Korintus 14:18.
Aku mengucap syukur kepada Allah, kata Paulus, bahwa aku berkata-kata dengan bahasa roh lebih daripada kamu. Jadi saudaraku, alasan kita juga bersyukur, kita mendapatkan atau dipercayakan, dikaruniakan karunia Roh Kudus. Bersyukurlah saudara kalau saudara punya karunia Roh Kudus. Kalau belum, bersyukurlah saudaraku, Tuhan berikan juga beberapa karunia Roh Kudus untuk kita efektif dalam melayani Tuhan. Amin. Dan terakhir saudaraku, ya terakhir. Jadi intinya kita baca sama-sama 1 Tesalonika 5 ayat 18. 1 Tes 5:18 sama-sama 1, 2, 3 ya. Mengucap syukur atas segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah dalam Kristus Yesus bagi kamu. Mengucap syukur dalam segala hal. Amin. Dan saya percaya kalau kita mengucap syukur kita pun merasa damai. Kenapa? Tadi pertama paling penting, kita bisa dimampukan ya untuk menolak dosa, tidak jatuh dalam dosa. Tadi saya mau ikut seminar kian pagi, pakai gini, celana saya salah alamat, katanya Batang Kuis. Kupikir Batang Kuis hanya di sini aja, saudara. Ternyata arah sana. Gak payahlah saya muter-muter. Gak ada saya pergi, saudara. Ya, saya pergi. 8 kali saya hidup satu belum makan. Paginya punya bubur saya makan, saudara. Kacang hijau. Lalu gimana ini 8 kali? Pas dalam bahagia ini, dalam bahagia saudaraku membelok ke apa itu dia memegang jaya, saudara. Ada orang meninggal, bakal panggungan, kan? Turut berduka cita, selamat jalan, dan sebagainya. Dan waktu itu saya pas mau lewat saudaraku, dia mau belok, sampingnya itu tembok-tembok, pas lagi makan siang. Pembagian, saya kan baru bayar BPJS tadi, yang banyak belum bayar, ya saudaraku, ya. Jadi saya dahulukan lah, ini uang habis lah saudaraku. Maka sekali minta beli Nivea apa? Nanti saya ibadah dulu ya. Uang sekarang habis saya bilang. Nah saudaraku, kemudian saudaraku saya mulai pergi. Ya, kalau udah enggak koyong saya saudara. Baju mendukung kan? Karena aku lihat maaf ya, tukang beca banyak makan. Disuruh anaknya, ada anaknya perempuan pendek. Dan saya jarang terlalu sejak naik kereta. Di ujung sana juga ada anak muda, anak remaja, 3 orang duduk makan nasi catering pakai piring. Gue balik lagi aku saudara. Tapi gak ada Yesus. Tuhan, walaupun aku lapar, aku tahan sampai rumah Tuhan. Akhirnya saudaraku, ya saya gak jadi saudaraku. Kurasa kalau berhenti aku, masuk aku dengan pakaian begini, ini apa tadi saudara? Hitam juga ada hitamnya, tanda kita berduka cita saudaraku. Haleluya, ada putihnya, ada kekudusan, saudara. Kemudian saudaraku, ya pasti saya akan Amang persuah dong, pasti gitu saudaraku. Ternyata aku menang saudara, nggak masuk aku saudara. Pulang aku, haleluya saudara. Ya, ada damai. Amin. Memang saudaraku kalau kita masuk ke situ, lepas makan di gede 25.000 saudaraku, kok nggak sanggup lagi saudara. Tapi puji Tuhan lah saudaraku, jangan mau begitu saudara. Jangan ajimung dengan sukacita saudaraku mengucap syukur, kita dikuatkan Tuhan, dimampukan Tuhan, tidak jatuh dalam dosa. Amin. Kita bangkit berdiri saudara, ya. Kita angkat pujian. Saudara pernah dengar lagu itu? Pernah dengar? Belum tahu ya? Lagunya rekam. Iya. Lagunya. Coba. Yang ada liriknya. Suaranya ya.
sudah waktu kita kok. Ketinggian. Nih, masih nih. Punya syukur. Udah lama aku minta lagi ini. Aku menangkap jalan hidupku ini. Putar aja di video Pak, Hah? putar aja di YouTube. Iya, langsung pakai ke YouTube. Kami kemarin kayak gitu minggu itu beli video Pak, putar pakai YouTube aja. Kita ikuti dulu nanti. Kita ikuti. Kalau nanti kita Ya. udah tahu kita alatnya sendiri gitu Pak. Iya. Lalu ya. Gak apa-apa lah ya kan. Sengaja Pak kau bagian senyanyi kita dulu baru. Sekali dari Pak Gembala baru ya. Ucap syukur. Lotia siapa? Orang mana lu? Iya, mana ini? Nanti 2 kali putar udah pandai gitu Pak. Betul, betul. Mantap. Iya. Sambil belajar Pak. Iya. Terus karena gitu. Karena kita harus mengucap syukur saudaraku. Ya, tadinya saya belum kebakan ada cara-cara kita bersyukur. Salah satu dengan memuji, yang memuji menyembah Tuhan, yang beribadah pada Tuhan, melayani Tuhan dan berkorban. Cara-cara kita bersyukur. Yuk. Atau matikan lampunya ya. Bisa nggak tampil di sini? Nah itu Pak Ben. Nah itu. Ini kurasa nggak oke nih. Sudah mana? Bukan. Nanti kok setelah tonton YouTube-nya, lihat komentar saudaraku, banyak kali bilang begini, saya Muslim, tapi saya enak kali dengan lagu ini katanya. Oke. Yuk kita ikuti ya. Pak Ben, maksudnya Pak, maksudnya yang ada suaranya aja diputar sekali. Yang ada suaranya, Ya, yang ada vokalnya. Ini kan karaoke. Paham maksudnya Ben? Oh, jangan oke. Yang ada suaranya. Ini kan cuma apa nih? Karaoke. Amin. Jangan selalu bersyukur.
berkat kesudahan di dalam hidup ya Tuhan, ya Tuhan. Mengucap syukur kepadamu sebab Kau baik Tuhan, kasih setiamu yang Kau berikan tulus dan tak bercela. Oh, hanya padamu Tuhan aku panjatkan doa. Yang mengerti akan aku. Amin. Tak pernah berkesudahan, di dalam hidupku ya Tuhan. Mengucap syukur kepadamu sebab Kau baik Bisa ikut imam? Yuk, dikendalikannya, dikendalikannya. Hidupku ini
mengucap syukur kepada-Mu. Terima kasih Tuhan untuk menurunkan kuasa-Mu, mujizat-Mu. Kami boleh bersyukur kepada-Mu untuk boleh mampukan kami, roh kami kuat menolak dosa. Kami perlu bersyukur kepada-Mu. Dan setelah kami pun ditolong Tuhan, doa kami jawab Tuhan, masalah kami Tuhan selesaikan, pun bersyukur kepada-Mu. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Seperti Yesus, bahkan ketika dia mau mati pun, menyerahkan nyawanya, dia mengambil roti dan mengucap syukur, ucap terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Kita langsung berjamaah suci. Kita kembali angkat pujian dari awal. Ku menangkap jalan hidupku ini.